Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TI 3B akan mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah Big Data yang bekerja sama dengan Data Lens 247. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ardila Eka dengan nomor absen 3, NIM 433211104. Saya Gadis Saujani Cahya dengan absen 9, NIM 433201111. Saya Hya Yumna, nomor absen 10 dengan NIM 433211112. Oke, next. Di sini kita ada 5 konten, di mana yang pertama akan menjelaskan latar belakang, lalu main point issue, lalu ada data understanding, yang keempat ada demonstration coding, dan yang terakhir ada predictive analysis result-nya atau hasil dari analisis kami. Nah, untuk itu kami membawa topik prediksi adanya penyakit jantung pada pasien menggunakan model klasifikasi dengan PySpark. Untuk latar belakangnya sendiri, penyakit jantung ini adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Nah, deteksi ini dan pencegahan itu dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi biaya perawatan. Untuk itu, kita menggunakan teknik machine learning untuk memprediksi kemungkinan adanya penyakit jantung dengan data pasien tersebut. Nah, penyakit jantung ini digambarkan dengan sejumlah kondisi yang mempengaruhi jantung, di mana di sini menurut statistik WHO, setiap tahunnya 17,9 juta orang meninggal karena penyakit jantung. Jadi studi medis menyatakan bahwa gaya hidup manusia adalah alasan utama di balik masalah jantung ini. Selain itu, masih ada banyak faktor kunci untuk memperingatkan bahwa seseorang mungkin atau tidak mungkin untuk mendapatkan peluang memiliki penyakit jantung. Silakan dilanjut oleh Mbak Haya. Selanjutnya, main point issues. Yang pertama adalah apa faktor-faktor utama yang berkontribusi pada penyakit jantung. Yang kedua, model machine learning mana yang memberikan performa terbaik untuk tugas prediksi ini. Lalu ada bagaimana kita dapat mengidentifikasi pasien yang beresiko tinggi untuk penyakit jantung secara lebih dini. Lalu data understanding-nya, di dataset ini kita memiliki 13 kolom yang telah dirangkum dari data pasien yang memiliki penyakit jantung maupun tidak, di mana target adalah variabel kelas yang dipengaruhi oleh 12 kolom lainnya. Yang pertama ada age, yaitu usia pasien. Yang kedua seks, jenis kelamin pasien. Yang mana satu adalah laki-laki dan 0 adalah perempuan. Lalu selanjutnya ada CP, yaitu jenis ciri dada. Lalu selanjutnya ada thresh TBPS atau tekanan darah istirahat dalam mmHg. Lalu ada atau kolesterol serum dalam mg. Lalu ada FBS, gula darah puasa. Lalu selanjutnya ada RES ECG, hasil elektrokardiografi istirahat. Lalu ada TALAJ, yaitu detak jantung maksimum yang dicapai. Lalu ada XENG, yaitu angina yang diinduksi oleh olahraga. Selanjutnya ada outpeak, yaitu depresi ST yang diinduksi oleh olahraga relatif terhadap istirahat. Selanjutnya ada slope atau kemiringan segmen ST, puncak latihan. Selanjutnya ada CA, yaitu jumlah pembuluh besar yang diwarnai oleh fluoroskopi. Selanjutnya ada TAL atau talasemia. Yang terakhir ada target, yaitu keberadaan penyakit jantung, yang mana satu adalah ya dan 0 adalah tidak. Lalu selanjutnya ada untuk demonstration yang akan dimulai oleh Mbak Ardila Eka. Silakan. Baik, kita masuk ke demonstration dari project ini. Di mana project ini kita, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menganalisis data, dan di sini kita menggunakan visualisasi dan juga Apache Spark. Dan tadi seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, di sini kita mengambil dataset heart disease
di mana ini tentang penyakit jantung, seperti itu. Kemudian kita lanjut, di mana di sini kita ada 13 kolom dengan satu kolom yaitu kolom target. Jadi jumlahnya ada 14 kolom, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, di sini kita melakukan import library yang kita gunakan. Ada untuk ML library, terus data modeling, PySpark, dan sebagainya. Kemudian di sini kita juga menggunakan Google Colab untuk import files. Selanjutnya, di sini kita langsung mengimport untuk bagian Spark, PySpark-nya. Dan selanjutnya, di sini kita print skema, di mana kita akan melihat dari per kolomnya, variabel-variabelnya, tipe data yang ada di kolom-kolom yang kita gunakan. Kemudian kita masuk ke data preparation. Kita menggunakan df show untuk melihat 5 baris pertama dari data di dataset yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita menggunakan describe show untuk melihat detail dari dataset kita seperti count, main, min, max, itu. Kemudian selanjutnya kita print untuk number of rows-nya, di mana di sini kita ada 1025. Next, di sini kita cek untuk missing value detection-nya, missing value dari dataset yang kita gunakan, dan tidak ada missing value di dataset kita. Kemudian next kita cek data duplikat yang ada di dataset kita. Dan di sini total duplikat rows-nya ada 1025. Selanjutnya kita melakukan cleansing, data cleansing, untuk mengganti missing value dengan rata-rata. Di sini jumlah dari kolom yang sebelumnya terdapat duplikat itu 1025, kemudian kita lakukan cleansing data dan menghapus data duplikat menjadi 302. Next, kita ke distribution data. Dari awal kita menghitung k-news untuk setiap kolom numerik, kemudian konversi data frame PySpark ke pandas data frame, kemudian kita melakukan visualisasi distribusi setiap kolom menggunakan Seaborn. Dan dapat dilihat distribusi data dari proses yang telah kita lakukan. Kemudian next kita melakukan outliers detection, di mana prosesnya pertama kita konversi data frame PySpark ke pandas data frame, kemudian kita langsung melakukan visualisasi outliers menggunakan Foxplot. Dan di bawah merupakan visualisasi dari outliers datanya. Next, kita melakukan proses yang pertama mendapatkan kolom numerik, kemudian menghitung Q1, Q2, dan I untuk setiap kolom numerik.
Dan selanjutnya kita akan menghapus outliers dari outliers yang sudah kita lihat tadi di atas, kemudian menerapkan filter pada data frame dan menampilkan data frame yang sudah dibersihkan dari outliers. Dan hasilnya di mana jumlah baris sebelum pembersihan outliers itu ada 1025, kemudian setelah kita bersihkan dari outliers itu menjadi 769. Kemudian kita konversi data frame yang dari Pandas tadi, PySpark ke Pandas, maaf. Dari data frame PySpark yang sudah dibersihkan tadi ke Pandas data frame. Kemudian kita lakukan visualisasi lagi menggunakan boxplot setelah pembersihan. Dan selanjutnya di sini kita akan menampilkan ringkasan dari statistik dengan menggunakan perintah describe. Oke, selanjutnya adalah exploratory data analysis yang akan dijelaskan oleh Mbak Haya Yumna. Silakan. Oke, untuk selanjutnya di dalam EDA ini yang pertama kita melakukan visualisasi jumlah observasi untuk setiap nilai dalam kolom target. Lalu selanjutnya kita melakukan pengecekan distribusi usia. Kita mengkonversi data frame PSpark ke Pandas. Lalu selanjutnya pada histogram ini menampilkan distribusi usia dari semua pasien. Jadi kita dapat melihat bahwa jumlah tertinggi pasien berusia 57 tahun dengan total jumlah yaitu 50 orang pasien. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan gender dari pasien yang memiliki heart disease. Nah, dari box plot ini menggambarkan bahwa distribusi gender dari semua pasien. Nah, berdasarkan chart ini, kita dapat melihat bahwa mayoritas pasien adalah laki-laki, baik yang menderita penyakit jantung maupun yang tidak. Lalu selanjutnya, kita melakukan visualisasi jumlah pasien dengan penyakit jantung. Bisa dilihat, ini dari chart ini kita dapat melihat bahwa mayoritas dari pasien itu menderita penyakit jantung. Selanjutnya, ini adalah bivariate analysis. Kita melakukan visualisasi hubungan antara age dan target. Nah, untuk dari histogram ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa jumlah tertinggi pasien yang menderita penyakit jantung itu seperti tadi berusia 57 tahun. Selanjutnya, visualisasi hubungan antara age dan thresh BPS. Dari plot garis ini kita dapat melihat bahwa seiring bertambahnya usia, thresh BPS atau tekanan darah istirahat juga meningkat. Tekanan darah seseorang cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, oleh karena itu kami pikir kebanyakan orang memiliki thresh BPS yang lebih tinggi di usia yang lebih tua juga. Selanjutnya, visualisasi hubungan antara talaj dan target menggunakan swarm plot. Nah, di sini kami memastikan bahwa ketika terdapat terlalu banyak kolesterol dalam darah, risiko terkena penyakit jantung itu juga meningkat. Selanjutnya, visualisasi hubungan antara age dan call menggunakan scatter plot. Di sini muncul kemungkinan adanya hubungan antara age dan call.
Selanjutnya ada multivariate analysis. Di sini kami melakukan visualisasi distribusi call, trace BPS, dan target menggunakan scatter plot. Nah, di sini jumlah tertinggi dari kolesterol atau kol dan data tekanan istirahat itu lebih banyak yang memiliki penyakit jantung. Selanjutnya visualisasi distribusi data menggunakan histogram. Nah, itu adalah hasilnya. Lalu selanjutnya kita menghitung mean, median, dan mode. Rata-rata atau mean dipengaruhi oleh outliers, sedangkan median itu tidak. Rata-rata paling tepat digunakan untuk data yang terdistribusi secara simetris tanpa adanya outliers. Sedangkan median lebih kuat dan tahan terhadap outliers sehingga cocok untuk distribusi yang miring atau data dengan outliers. Modus berguna untuk mengidentifikasi nilai yang paling sering muncul dalam satu set data, terutama untuk data kategorikal. Selanjutnya ada visualisasi matriks korelasi antara fitur-fitur. Nah, di sini ada 4 fitur, yaitu CP, REST ECG, Talach, dan Slope yang berkorelasi positif dengan target. Sisa fitur lainnya berkorelasi negatif dengan target. Tetapi tidak ada yang ditemukan memiliki korelasi kuat dengan target. Oke, selanjutnya kita masuk ke video engineering, di mana kita membuat beberapa fitur baru yang akan membantu kita untuk prediksi dari adanya penyakit jantung. Untuk yang pertama, untuk pengomblokan usia, di mana di sini untuk young di bawah 40 tahun, middle age 40 hingga 59 tahun, elderly 60 tahun ke atas. Nah, ini akan menangkap karakteristik kesehatan di antara kelompok usia yang berbeda. Nah, ini sudah kita tambahkan untuk variabel baru yaitu age group. Selanjutnya, untuk tingkat keparahan penyakit jantung, kita membuat kolom baru bernama severity indicator, di mana di sini akan dihitung dengan menjumlahkan trace TB, PS, dan kolesterol, lalu dikalikan oleh OPIC-nya. OPIC ini nilai depresi ST-nya. Jadi ini dapat diasumsikan bahwa tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan depresi ST yang lebih besar semuanya berkorelasi dengan kondisi yang sangat parah atau paling parah. Nah, sini sudah dimasukkan kolom baru, severity indicator. Lalu selanjutnya kategorisi hasil ECG, di mana di sini kita akan mengkategorisasi hasil ECG yang normal atau REST ECG-nya 0, itu berarti dia normal. Yang abnormalitas itu yang REST ECG-nya 1. Di sini ada perubahan pada gelombang T atau segmen ST dalam hasil ECG. Lalu yang hipertrofi ventrikal kiri yang mungkin atau pasti itu REST ECG 2, di mana di sini menunjukkan adanya ventrikular hipertrofi atau penebalan pada dinding vertikal. Jadi kita sudah menambahkan. Lalu selanjutnya untuk kontrol gula darah pemicu diabetes, di sini kita akan melihat apakah FBS-nya value-nya 1, berarti kalau 1 tandanya dia ada diabetes trigger. Nah, selainnya itu dia tidak memiliki diabetes trigger. Nah, di sini sudah kita tambahkan untuk diabetes kontrolnya. Selanjutnya untuk deteksi kolesterol tinggi, di sini kita akan menilai terkait kolesterol itu yang melebihi 200 mg, yang umumnya kita anggap itu sebagai ambang batas untuk kolesterol yang tinggi. Nah, untuk itu, yang lebih dari 200, kita masukkan ke high kolesterol, yang selain itu, kita masukin oleh di bawahnya 200 normal kolesterol. Ini kita tambahkan untuk high kolesterol. Selanjutnya ada analisis jenis nyeri dada dan angina, di mana di sini kita akan menggunakan kategori typical angina, atypical angina, non-angina pain, dan asymptomatic. Nah, di sini tiap-tiap CP ini ada kategorinya masing-masing. Yang paling parah ini asymptomatic, yang CP ketiga. Ini kita masukkan untuk chest pain type-nya.
Selanjutnya kita masuk ke deteksi keberadaan angina yang diinduksi oleh olahraga. Nah, kolom talak dan optik digunakan dalam deteksi angina yang diinduksi oleh olahraga karena keduanya memberikan informasi tentang respon jantung terhadap latihan fisik. Di sini kita masukkan, jadi untuk talak yang kurang dari 150, optik yang lebih dari 1, dan ekstang yang sama dengan 1, itu berarti angina diinduksi oleh olahraga. Selain itu, tidak ada angina yang diinduksi oleh olahraga. Nah, sini sudah kami masukkan untuk exercise induced anginanya. Selanjutnya ada kategori tingkat kebugaran, di mana di sini kita memberikan bobot lebih besar pada tingkat depresi segmen ST yang tinggi setelah olahraga. Artinya semakin tinggi nilai optik, semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan tingkat kebugaran yang dihitung. Nah, kita masukkan untuk fitness skornya, talak dikurangi optik dikali 10 dengan eksangnya dengan 5 dalam perhitungan indikator kebugaran. Jadi kita memberikan bobot yang lebih rendah pada kehadiran angina saat olahraga terhadap tingkat kebugaran. Artinya, kehadiran angina saat olahraga akan memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kebugaran yang dihitung. Tetapi pengaruhnya tidak sebesar pengaruh dari nilai optik. Jadi, talak dikurangi optik kali 10 dikurangi eksang kali 5. Nah, di sini kita dapat menemukan kategorisasinya. Untuk fitness score lebih dari 150 itu excellent, lebih dari 120 kurang dari 150 good, lebih dari 90 kurang dari 120 fair, dan di bawah 90 itu poor. Nah, sini sudah kita masuk ke fitness level, kolom barunya, sudah ada penjelasannya ini terkait tiap pasien. Lalu kita masuk ke tahap cek multicollinearity. Nah, di sini kita akan memeriksa unique value of targetnya. Selanjutnya kita akan menghapus kolom target dari data frame. Nah, setelah itu kita tampilkan X setelah menghapus kolom targetnya. Nah, di sini targetnya sudah hilang. Selanjutnya kita memilih kolom target dari data frame dan menampilkan Y-nya. Jadi Y-nya kita buat untuk kolom target. Nah, setelah itu kita udah bisa memastikan bahwa ini udah cocok dan udah balik untuk performa ke dalam machine learning. Nah, di machine learning pertama kita buka untuk data yang telah kita bersihkan tadi, kita olah tadi. Nah, sini udah masuk semua ya terkait kolom-kolom 14 kolom yang lama, dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 8 kolom yang baru. Nah, kita lalu akan mengidentifikasi kolom-kolom kategori dan numerikal dalam data frame tersebut, di mana nanti yang variabel kategori harus kita encode agar bisa semuanya rata memiliki integer ataupun data angka lainnya. Di sini kita akan print skema, kita akan melihat tipe datanya. Nah, di sini masih ada beberapa yang string ya. Oleh karena itu, kita harus mengencode-nya. Jadi di sini kita menginisialisasi terkait kategorikal kolom dan numerikal kolom, di mana di sini kita dapat outputnya. Kategorikal kolomnya ada age group, age, resource kategori, dan lain sebagainya ini. Setelah itu untuk numericalnya ada age, sex, CP, tes TBS, dan selainnya ini. Nah, dengan itu kita akan melakukan normalizing numeric variable dan encode categorical variable. Nah, sini kita encoding categorical variabelnya dengan label encoder. Kita juga masih memakai library PySpark tentunya dengan Spark Station, dan kita akan mengimport untuk call dan when. Nah, di sini kita definisikan, tadi kan kita udah membuat banyak fitur baru, di mana nanti di sini age group mapping, young kita anggap 0, middle age kita anggap 1, elderly kita anggap 2. Lalu ada ECG result kategori, normalnya 0, abnormality-nya kita masukkan ke 1, dan probable or definite left ventricular-nya kita masukin ke 2. Nah, untuk yang lain sebagainya juga seperti itu, sama kita kategorisasikan untuk tiap angkanya. Setelah itu kita lakukan untuk pemetaan kolom-kolom kategorikalnya. Nah, ya sebelum itu tadi kita mengubah untuk clean data, tadi kita jadikan namanya DFX agar memudahkan kita untuk mengeksekusi untuk modelingnya.
Setelah itu kita udah mendapatkan hasilnya, ini semuanya sudah integer ya, karena kita juga udah mengubah di sini, kita ubah kolomnya menjadi integer biar memudahkan untuk proses modeling. Karena klasifikasi sendiri hanya mau untuk pemodelan menggunakan angka. Nah, ini udah integer semua, sudah bisa kita mulai untuk split data ke training set maupun ke testing set. Nah, di sini jumlah data latihnya kita masukkan, kita ini menggunakan PySpark ML Filter dengan import vector assembler, kita temukan jumlah data latihnya 614 dan jumlah data ujinya 155. Lalu kita melakukan untuk jumlah baris yang berdasarkan kolom target pada data frame. Di sini ada targetnya 0, count-nya 347, target 1, count-nya 422. Nah, di sini kita akan menampilkan jumlah nilai kosong dan nilai kosongnya 0 ya. Artinya sudah siap untuk masuk ke modeling. Nah, di sini kita akan coba untuk lakukan cross-validation, membandingkan dan mengevaluasi berbagai model secara objektif dan mengukur seberapa baik mereka dalam digeneralisasi ke data yang belum terlihat. Nah, di sini kita menggunakan decision tree classifier, random forest classifier, logistic regression, naive bayes, dan linear SVC. Di mana di sini kita masukin fitur kolomnya, dan label kolomnya itu target. Lalu kita menginputkan untuk modelnya, define modelnya, kita DT ini decision tree, RF ini random forest, LR ini logistic regression, dan NB ini naive bayes, serta SVC ini linear SVC. Sini kita ngedefine untuk parameter fit for 5 model tersebut. Nah, kita mulai untuk cross validator untuk model-modelnya. Ada 5 model, sini kita masukin semua. Lalu kita nge-train model, selanjutnya kita mengevaluasi model yang ada di testing data. Lalu kita prediksi dengan metric name accuracy. Lalu kita print deh itu akurasi dari 5 model yang udah kami masukin tadi. Lalu selanjutnya kita print juga confusion matrix atau classification report untuk 5 model agar kita bisa lebih paham terkait pemodelan yang akan kita buat ini. Lalu di sini kita kelas report, classification report sama confusion matrix-nya. Nah, lalu kita print semuanya ini ada 5. Nah, ini dia hasilnya. Untuk hasilnya sendiri, decision tree akurasinya 0,91 dan sebagainya, random forest 0,94, logistic regression 0,86, naive bayes 0,77, linear SVC 0,85. Di sini dapat kita lihat untuk confusion matrix-nya dan classification report yang kita menggunakan precision, recall, F1 score, dan support. Nah, ini untuk hasil dari pemodelan kami tadi. Nah, dari hasil evaluasi, kita menggunakan algoritma klasifikasi, kita dapat kesimpulan di mana decision tree akurasinya 91,8 memiliki akurasi yang cukup tinggi dan seimbang antara kelas positif, true positif atau kelas negatifnya. Random forest akurasi yang paling tinggi 93,50 menunjukkan performa terbaik dengan akurasi tertinggi di antara sama model yang diuji. Lalu ada logistic regression 86,18, ini akurasinya cukup baik, namun lebih rendah dibandingkan decision tree dan random forest. Naive bayes yang paling rendah 77,24 dibandingkan model lainnya. Setelah itu ada linear SVC akurasinya 85,37. Nah, ini sebanding dengan logistic regression. Selanjutnya kita masuk ke confusion matrix dan classification report, di mana untuk decision tree ini precision, recall, F1 score-nya menunjukkan performa seimbang antara kelas 0 dan 1. Sedangkan F1 score-nya 0,92, berarti dapat diindikasikan confusion matrix-nya lebih sering benar dalam prediksi untuk kedua kelas. Random forest memiliki F1 score sangat baik, khususnya di kelas 1, 0,94. Nah, ini berarti memungkinkan confusion matrix-nya jumlah prediksi benar lebih tinggi dengan sedikit kesalahan pada kelas 0. Logistic regression menunjukkan hasil yang seimbang dengan F1 score sebanyak 0,86. Di sini masih ada beberapa
kesalahan pada kedua kelas, tapi masih memberikan performa yang cukup baik secara keseluruhan. Naive Bayes, nah ini skor terendah, performanya setara antara kelas 0 dan 1, di mana confusion metricnya menunjukkan jumlah kesalahan lebih tinggi dibandingkan model lainnya, terutama pada kelas negatifnya, nolnya. Linear SVC menunjukkan F1 score yang cukup tinggi, cukup baik, 0,85 yang seimbang antara kelas negatif maupun kelas positif. Di sini kesalahannya lebih sedikit dibandingkan logistic regression, namun masih lebih rendah dibandingkan decision tree dan random forest. Untuk kesimpulannya ya random forest yang menjadi performa terbaik, yang kedua disusul oleh decision tree, lalu ada logistic regression dan linear SVC. Nah, kalau naive Bayes ini menunjukkan performanya lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke model evaluation terkait ensemble learning dari tiap model yang udah kami masukkan tadi di pemodelan. Di sini kita masih pakai PySpark untuk memvisualisasikan hasilnya. Nah, kita masukkan define individual classifier, kita masukkan ensemble vote untuk model dan testing datanya, dan performa FEN jaringnya. Kita masukin train individual model, lalu kita apply voting ensemble on the test data dari 5 model yang tadi udah ada. Lalu kita evaluate ensemble modelnya, setelah itu kita print evaluation result. Nah, ini dia dapatkan akurasi untuk ensemble-nya itu 0,47. Nah, dari hasil evaluasi model ensemble tersebut, kita dapat memastikan yang pertama akurasi model ensemble yang dihitung 568, akurasi mengukur berapa sering model benar dalam prediksi kelas. Di sini lalu kita masuk ke metrik konfusi menunjukkan performa model dalam prediksi kelas setiap kategori. Ada 4, true negatif, false positif, dan false negatif, true start, true positif, dan sini udah ada untuk data-datanya masing-masing kelas. Selanjutnya ada klasifikasi report, di mana laporan klasifikasi memberikan ringkasan dari precision, recall, advance score untuk setiap kelas. Untuk precision itu mencerminkan proporsi positif yang diprediksi dengan benar dari semua prediksi positif. Untuk kelas 0, precision adalah 0,60, untuk kelas 1 0,56, setelah recall mencerminkan proporsi positif yang benar diprediksi oleh semua instan yang benar. Untuk kelas 0, recall adalah 0,27 dan kelas 1 recall adalah 0,83. Setelah ada F1 score, di mana di sini antara indikasi seimbang antara keduanya dengan kelas negatifnya 0,37 dan kelas positifnya 0,67. Nah, meskipun akurasi secara keseluruhan ada 56,52, perlu diperhatikan bahwa model lebih baik dalam prediksi kelas positif atau kelas 1 dibandingkan dengan kelas negatif, sepertinya tercermin oleh recall yang lebih tinggi untuk kelas 1. Precision yang rendah untuk kelas 0 menunjukkan bahwa dari semua prediksi yang dibuat untuk kelas 0 hanya 60% yang benar, sedangkan yang kelas 1 56% yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa model mungkin perlu disesuaikan lebih lanjut untuk meningkatkan performa dalam prediksi kelas 0 atau kelas negatif. Nah, dengan memahami ini bisa dilanjutkan untuk hyperparameter tuning untuk tiap metode ensemble-nya. Oke, kita akan kembali. Sekian dari demonstrasi kami. Kita akan kembali ke PPT. Silakan, Mbak Yuna. Oke. Lalu selanjutnya untuk predictive analysis resultnya, yang pertama, apa faktor-faktor utama yang berkontribusi pada penyakit jantung? Yaitu dari hasil analisis prediksi kami dapat diketahui bahwa keseluruhan dataset merupakan faktor utama. Faktanya terlalu banyak kolesterol dalam darah, risiko terkena penyakit jantung itu meningkat. 4 fitur seperti ICP, RES ECG, TALAJ, dan SLOP yang berkorelasi positif dengan target. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi untuk penyakit jantung secara lebih dini, yaitu dengan melakukan screening rutin menggunakan model prediksi, mengintegrasikan model prediksi ke dalam sistem rekam medis elektronik atau EMR, lalu mengembangkan program pencegahan yang terfokus pada edukasi dan modifikasi gaya hidup, serta melakukan pemantauan berkala terhadap pasien berisiko tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, model machine learning mana yang memberikan performa terbaik untuk tugas prediksi ini? Jawabannya merupakan random forest yang memimpin dengan akurasi 93,50%, menunjukkan kekuatan ensemble learning dalam meningkatkan prediksi model. Yang mana
Disusul dengan decision tree yang mencapai akurasi 91,87%, menunjukkan keakuratan tinggi dengan keseimbangan baik antara kelas positif dan negatif. Selanjutnya ada logistic regression yang memberikan akurasi 86,18%, lalu ada naive Bayes dengan akurasi yang lebih rendah yaitu 77,24%, lalu ada linear SVC yang memiliki akurasi 85,37%. Lalu secara keseluruhan, random forest menjadi pilihan optimal berdasarkan evaluasi akurasi, sementara naive Bayes menunjukkan performa terendah di antara model yang dievaluasi. Oke, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.